anu suit Scorpion. Lah yo. Sudari katanya punya tato, guys. Oke, guys, nah kemarin ini ya ada TKW Filipin gitu, narkoba itu ya ikut bisnis jadi kurir gitu, kurir narkoba itu seharga 125 juta, wow gitu ya, wow itu ya guys. Nah sebelum maksudnya gini ya, kalian memang di Hongkong itu memang mencari duit, mencari uang tujuan utama, tapi ingat jangan melewati apa ini ya, jalur yang nggak resmi, ilegal itu. Apalagi kenapa TKW itu mudah sekali tertipu, mudah sekali menjadi korban, yaitu karena pikirannya itu duit dan duit, terus apapun yang dilakukan yang penting duit. Berarti kan mereka masih berpikiran gaji standar Hongkong itu nggak cukup gitu ya, nggak cukup. Kalau kita berpikirnya bersyukur gaji segini, yang penting saya finish kontrak pulang Indonesia gitu udah relax, kita nggak usah mikir apalagi terus pikir hutang bank sih boleh gitu ya, boleh, karena apalagi di Hongkong ini hutang bank sangat mudah ya, sangat mudah, kan juga jangka setahun atau 6 bulan, nah itu ada hitungannya. Nah kalian juga misalnya mau hutang bank, kalau mau hutang bank itu harus mikir 1000 kali dulu gitu, uangnya untuk apa. Kalau hutang bank untuk membangun rumah, ingat ya, rumah itu benda mati. Makanya membangun rumah itu nggak perlu yang bagus-bagus gitu ya guys ya, yang standar aja. Karena uang itu benda mati. Oke, misalnya kalian hutang bank untuk membangun rumahnya udah bagus gitu ya. Nah, nanti kan sedangkan misalnya 2 tahun, jangka waktu 2 tahun. Nah, berarti gaji kamu untuk membayar utang. Nah, nanti pulang Indonesia kamu bawa apa? Nggak bawa uang kan? Uangnya udah habis buat membayar cicilan, juga buat libur, juga buat shopping. Nah, makanya membangun rumah kalau bisa direalisasi. Misalnya nggak perlu yang membangun rumah 100 juta, 70 juta itu ya, itu terserah Anda. Kalau bisa minimal ya minimal saja, maksudnya gini, dananya yang minimalis, nggak usah yang wah, nggak usah kayak artis lah. Kalau artis mah pendapatannya itu banyak, bisnisnya banyak lah. Kalau TKW itu cuma mengandalkan gaji bulanan, jadi kalian nanti bisa tekor. Apalagi kalau ditambah gaya hidup kalian itu terlalu wah, maunya makan di restoran, maunya piknik ke tempat-tempat bagus, itu pemborosan sekali gitu ya guys ya. Biasa aja membangun rumah yang biasa, yang standar, yang penting sederhana, bisa untuk berteduh gitu kan, nggak terlalu mewah, nggak usah terlalu wah gitu guys. Oke guys, kalau misalnya gini ya, misalnya saya nekat gitu ya, menjadi kurir narkoba ataupun kurir utang piutang duit gitu ya, misalnya rentenir gitu kan. Di sini di Hongkong ini banyak sekali ya, bahkan penduduk Hongkongnya orang Hongkongnya sendiri pun banyak yang membuka bisnis kayak gitu, rentenir gitu. Terus kalau enggak penitipan uang, biasanya mereka itu mencari apa ya, mencari kurirnya itu yang emang TKW itu. Di sini itu kan TKW mau misalnya hari libur mau memanfaatkan untuk cari duit itu juga bisa, tapi kalian harus tahu resikonya gitu ya. Ada juga yang part time. Kalau part time itu, ini part time bersih ini mah nggak apa-apa. Misalnya saya libur, kadang Sundari pun juga kayak gitu ya, dia part time gitu ya. Part time itu ya dapat duitnya lumayan, misalnya 6 jam atau 4 jam itu biasanya itu part time-nya itu. Kalau ini bersih rumah gitu ya. Ada juga yang misalnya membantu di toko-toko Indonesia gitu, part time itu sama juga mencari uang tambahan. Nah, itu sih sah-sah saja, itu nggak terlalu berbahaya. Lah yang berbahaya ini misalnya menjadi kurir narkoba atau menjadi ini ya, misalnya cuci piring di restoran atau di restoran itu ya nggak boleh gitu ya. Atau misalnya kita nekat gitu, itu kalau ketahuan, kalau hal-hal yang kayak gitu menjadi kurir itu, apalagi narkoba ini ya, banyak sekali yang TKW itu nyambi kayak narkoba itu ya.
kalau sudah kayak gitu narkoba sun ya nanti gue ngerti kabar sih TKW Filipina nganu narkoba 125 juta loh sun gue gelap nanti jadi kurir narkoba sun masih waras. Nah katanya Sundari aja masih waras ya. Nah anak Filipina juga anak Indonesia itu banyak sekali ya guys ya menjadi kurir narkoba. Itu semua apa? Semua karena masalah itu dikejar uang lah iya mereka itu pikirannya berarti karena uang ya dunia mencari uang gede dengan cepat gitu ya. Nah itu kan juga kita harus mikir resikonya. Itu sih memang terserah anda dia gitu kan. Nah kalau sudah narkoba itu KJRI lepas tangannya, KJRI nggak bisa membantu karena itu udah hal ilegal banget itu narkoba, apalagi di mana-mana. Jangankan di Hongkong, di Indonesia pun narkoba pun hukumannya berat ya. Yang jual itu kayak dulu itu almarhum Ferdi Budiman itu kan dihukum mati karena pengedar penjual gembong narkoba. Nah kalau apalagi kurir Hongkong, di Hongkong maksudnya kurir narkoba itu KJRI, kepolisian juga, maksudnya KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia udah lepas tangan, itu udah nggak mau ikut-ikut, itu udah diserahkan ke polisi Hongkong gitu ya. Nah apalagi juga yang misalnya kalian terjerat penipuan bisnis abal-abal itu juga KJRI nggak bisa bantu ya karena kan kamu sendiri, uang kamu sendiri, jadi KJRI juga nggak bakalan bantu mengembalikan uang kamu. Misalnya bisnis investasi tentang money game itu juga kalian itu emang di Hongkong itu emang nyari duit tujuan utama, tapi kalian harus pakai otak ya. Jangan mencari duit dengan cara yang tidak halal dan juga dengan yang membahayakan diri kamu sendiri. Sebenarnya itu kalian harus smart gitu ya, harus menjadi smart people. Jangan karena demi uang gede kalian mempertaruhkan bahkan nyawa kamu ibaratnya gitu kan. Jadi ini ya, jadi kasihan gitu. Kasihan juga ya di Indonesia, misalnya mendengar menjadi kamu di penjara ataupun menjadi korban investasi bodong gitu kan. Yang di Indonesia kita cuma ini gimana, mau pembelaan dari mana juga, itu kan udah negara pun sudah mengancam, nggak lepas tangan kalau udah hukum-hukum yang berbahaya itu ya guys ya. Oke guys, jangan lupa ya like, share, and subscribe. Oke guys, kenapa akhir-akhir ini ya sebenarnya bukan akhir-akhir ini ya, udah banyak gitu ya TKW itu menjadi korban. Bukannya korban ya, sebenarnya mereka itu emang sengaja gitu ya, udah tahu resikonya itu penjara. Nah ini TKW dari Indramayu gitu ya. Indramayu itu dihukum penjara 20 tahun penjara gitu ya. Itu karena apa? Karena dia ini ya nyambi jualan narkoba. Maksudnya itu makanya di sini tuh hati-hati ya. Maksudnya bukannya nyambi ya, sebenarnya dititipin lah. Kenapa para mafia ya, kita katakan mafia gitu aja ya. Nah ini kenapa para mafia itu mencarinya TKW. Sekarang banyak sekali TKW itu menjadi kayak oknum gitu ya. Maksudnya bukan saja oknum, mau menjadi kayak kurir jualan narkoba gitu ya. Mereka juga selain itu juga TKW itu mudah juga dibohongin dengan bisnis abal-abal, kayak investasi abal-abal. Nah banyak juga itu dulu juga sekarang di TKW korban Ustadz Yusuf Mansur itu juga banyak sekali. Nah makanya guys di Hongkong ini ya jangan mudah untuk terbujuk rayu, investasi ini yuk, nabung ini yuk, usaha ini yuk. Jangan, mendingan kita TKW gitu ya. Di sini di Hongkong fokus nyari duit saja, nyari duit. Intinya gini ya, nyari duit ya udah. Kalau memang butuh banget untuk kebutuhan rumah ya dikirim, sisanya ditabung. Gak usah berpikiran yang muluk-muluk tentang bisnis, tentang investasi. Karena gini ya, karena kebanyakan itu mereka tertipu ide bisnis, ide investasi. Sekarang mikirnya gini aja, kalau mending kalau kalian mau bisnis, mau investasi, kita jualan di depan rumah es cendol, laku nggak laku kan jelas untung ruginya. Nah kalau kalian investasi apa itu, kayak intinya juga MLM multi level marketing lah, itu udah banyak sekali yang ketipu
apalagi kayak misalnya ditipu. Ada juga dulu ya pernah ya usaha apa itu investasi, masa kita mau bisnis mau usaha disuruh utang bank, kita disuruh utang bank, iming-imingnya gini, kamu utang bank 36 juta 60.000 Hongkong gitu ya, itu kalau dirupiahkan sekitar 40 atau nak 36 lah gitu ya, nak 36 juta. Saya sebenarnya ini kan anak-anaknya itu pada promosi gitu ya, banyak sekali macam-macamnya ya. Kalau saya sendiri udah berbisnis, saya nggak akan percaya bisnis kayak gitu. Kalau saya ingin bisnis, mendingan saya uangnya saya tabung sendiri nanti di Indonesia. Ada juga pokoknya banyak sekali. Masa mau bisnis kita harus utang bank, masa mau bisnis kita harus setor uang segini dulu, nanti katanya akan dibungakan. Itu tuh udah pemikiran yang hal bodoh. Apapun bisnisnya saya nggak akan pernah percaya di sini ya. Apalagi dengan iming-iming, nanti kamu modal dulu $5.000 Hongkong, kayak misalnya 10 juta itu kamu taruh ke saya, nanti kamu tiap bulan dapat untung, ngimpi ya. Biasanya atau mungkin setelah kayak gitu, misalnya saya store $5.000 Hongkong itu kayak 10 juta ya. Nah terus kalau awal itu masih manis ya, nanti setiap bulan oh ini untungnya dari investasi. Itu tuh kayak semacam money game gitu ya. Kalau kalian ya nggak tahu, itu kayak money game, kayak ponzi gitu ya. Itu udah pembohongan publik banget, tapi banyak sekali yang percaya kayak gitu. Nah giliran nanti uangnya, misalnya mereka kan terus nyari mangsa drop. Nah nanti dapat puluhan juta, setelah itu uangnya itu dibawa kabur sama orang India dulu, yang bosnya itu India atau Pakistan gitu ya. Nah kok bisa, makanya hati-hati di sini tuh ikut investasi, ikut bisnis itu jangan percaya. Mending kalian mau bisnis di rumah di Indonesia aja. Sekarang di sini fokus nyari duit. Ya misalnya sebagian dikirim, sebagian untuk jajan, untuk liburan, sebagian untuk nanti masa depan. Jadi nggak usah ikut tertipu daya bisnis di Hongkong ini, karena semua itu cuma bohong, beneran bohong ya. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, dunia menjadi, maksudnya gitu ya, menjadi TKW di Hongkong gitu. Makanya kita itu nggak boleh ngomong gaji TKW Hongkong jutaan, puluhan juta, itu enggak ya guys. Standarnya itu ya, standarnya nggak sampai 8. Ya mentok-mentoknya itu 8 juta. Jadi kalau 10 juta lebih itu jarang gitu ya. Apalagi Hongkong ini ya guys. Hongkong itu nggak semua majikan itu kaya ya. Nggak semua majikan itu baik, nggak semua majikan itu pengertian dengan TKW-nya itu enggak. Nah, kenapa akhir-akhir ini di Hongkong juga ada kapuran ya, tapi namanya kalau di Hongkong itu bukan kapuran, namanya itu paperan. Paper itu maksudnya itu visanya itu pakai kertas gitu ya, itu ya semacam kayak kapuran gitu. Nah dari kapuran ini kemudian mungkin karena ini ya minimnya pengetahuan atau bisa juga minimnya pendidikan ya, kita nggak memukul rata gitu kan. Banyak juga yang nggak sekolah, nggak berpendidikan, maksudnya cuma SD pun jadi pengusaha juga banyak gitu. Nah ini tuh anak udah kaburan, pertamanya sih nggak betah kerja di majikan 1 tahun gitu ya. Nah terus mungkin ini juga ini ya pergaulan juga gitu, udah diwanti-wanti, udah dikasih tahu kalau narkoba itu bahaya. Selain bahaya juga hukumannya penjara itu nggak main-main. Bahkan kalau di Indonesia itu dihukum mati kan penjara itu. Jangan lupa ya guys, like, share, and subscribe. Apa dulu?